Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan yang ke-13. Yang kita bahas adalah buku karangan Ustadz Fauzi Palestin yang berjudul Menggapai Cinta Allah Perspektif Azwajah. Bagian 13 yaitu 3 faktor rusaknya kehidupan sosial. Refleksi menyambut Pesta Demokrasi 2014. Kita awali dengan membuka surat Al-Hujurat ayat 11. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Menurut catatan Imam Jalaluddin Ar-Ramli, ayat itu diturunkan ketika delegasi dari Tamim merendahkan dan meremehkan fuqara dan masakin. Keberadaan ayat di atas patut dijadikan renungan bagi kehidupan manusia, bahwa dalam praktek hidup yang baik tidak boleh adanya saling merendahkan antara satu sama lain. Karena yang direndahkan bukan berarti lebih buruk dan yang merendahkan bukan berarti lebih baik. Dan kita juga dilarang mencela diri sendiri, yang dimasukkan adalah mencela orang lain. Karena mencela orang lain diumpamakan mencela diri sendiri. Karena sesama orang mukmin diibaratkan satu kesatuan tubuh yang sama. Dan sebisa mungkin tidak menggunakan panggilan yang tidak baik. Dalam tataran hidup sosial, manusia kerap kali dihadapkan pada kondisi di mana ia terjebak pada persoalan yang kadang ia tidak dapat menerapkan praktek hidup ideal. Karena memang setiap manusia pasti ada kecenderungan untuk melakukan kesalahan. Bagaimana Nabi menyatakan manusia itu tempatnya salah dan lupa. Oleh karenanya, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang memberikan anjuran tentang bagaimana pola hidup yang baik di tengah-tengah masyarakat. Dewasa ini, warna kehidupan sosial mulai sedikit mengalami dekadensi nilai, hanya persoalan kepentingan yang bersifat politis. Bagaimana tidak tabu lagi dilihat oleh masyarakat luas bahwa dinamika politik di Indonesia itu patut dicermati melalui pendekatan-pendekatan agama. Karena di dalamnya sering ditemukan tashir, yaitu saling merendahkan dan saling meremehkan antara satu sama lain. Bahkan tudingan miring pun sering dilakukan sebagai upaya menggiring opini publik untuk tidak simpati padanya. Begitu pula sebaliknya, yang dalam istilah politik dikenal dengan kampanye hitam atau black campaign. Dalam analisis kajian Al-Quran, rusaknya kehidupan sosial memiliki 3 faktor. Pertama, adanya tashir. Bagaimana menjadi larangan dalam ayat ini, pada realitas sosial kadang dilakukan secara individu dan tak jarang pula dilakukan dengan simbol kelompoknya. Ironis, ketika tashir itu juga dilakukan oleh seorang pemuka agama dengan mengatasnamakan agamanya. Apalagi dengan simbol dakwah. Jelas itu bertentangan dengan substansi dari dakwah itu sendiri. Karena dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Apapun dalihnya,
Tashir tetap dilarang dalam Islam dalam bentuk apapun. Tashir yang dapat merusak kehidupan manusia dan kedudukan sosial di masyarakat, apalagi di hadapan Allah. Itu tidak lepas dari suatu klaim bahwa dirinya yang terbaik dan lebih baik dari siapapun. Anggapan dirinya lebih baik merupakan paradigma warisan iblis yang menyebabkan iblis tersingkir dari surganya Allah. Bagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, saya lebih baik daripadanya, engkau ciptakan saya dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Ini sama kayak iblis jadinya. Faktor yang kedua, adanya talmiz yang menurut Imam Ar-Razi dalam tafsirnya adalah mencela orang lain. Secara lafzi ayat di atas berkonotasi dengan mencela dirinya sendiri. Tapi substansinya adalah mencela orang lain. Menggunakan redaksi mencela diri sendiri karena orang yang mencela orang yang beriman sama halnya dengan mencela diri sendiri. Bagaimana Nabi menyatakan, Islam itu seperti satu bangunan yang saling menguatkan antara satu sama lainnya. Hadis riwayat Muslim. Jangankan kepada sesama mukmin, kepada non-muslim pun agama melarangnya untuk saling mencela. Karena agama Islam sangat kental dengan menjunjung nilai-nilai moral dalam kehidupan sosial. Sangatlah tidak pantas jika orang mukmin mencela orang mukmin yang lain. Jika itu ada, maka patut dipertanyakan kemukminannya. Hubungan ideal kemasyarakatan itu menjadi harmonis, rukun, dan saling tolong-menolong itu dengan saling menghargai dan saling memuji kelebihannya. Bukan malah mencari-cari kekurangannya sebagai senjata untuk melakukan talmis yang sudah jelas dilarang dalam Al-Quran. Faktor yang ketiga, adanya an-nabzu yang pengertiannya adalah memanggil orang lain dengan panggilan yang tidak baik atau tidak disenangi. Seringkali terjadi bentrok fisik antar individu atau kelompok karena berawal dari cara memanggilnya yang tidak sopan. Hal ini terkesan sederhana, tapi sebenarnya cara memanggil seseorang dengan panggilan yang sopan adalah hal yang luar biasa. Karena orang yang dipanggil juga akan membalas dengan panggilan yang baik pula. Makanya dalam Islam, dianjurkan untuk memberi nama seseorang dengan nama yang baik dan sopan. Karena nama yang baik itu adalah doa. Kepada siapapun, seburuk apapun orang itu, agama tetap mengajarkan agar memberi panggilan yang baik. Kita lihat, Nabi tidak pernah mengatakan engkau kafir, engkau fasik kepada orang-orang yang tidak patuh agama. Dari sinilah nilai-nilai Islam yang humanis senantiasa dirasakan oleh siapapun. Sebagaimana manusia yang penuh dengan keterbatasan ini, kadang kita terjerumus pada tataran 3 faktor itu, baik secara sengaja maupun tidak. Apalagi momennya identik dengan dunia politis yang dapat menyulap masyarakat menjadi pengamat politik dadakan hanya gara-gara pro atau kontra pada salah satu calon. Maka langkah arif yang bijaksana adalah kita sebagai manusia harus sadar akan keburukan kita masing-masing daripada sibuk mencari-cari kekurangan orang lain agar senantiasa terhindar dari 3 hal di atas. Dalam ending ayat di atas juga, orang yang tidak mau bertobat kepada Allah maka ialah orang yang zalim. Konotasi dari tobat itu mengarah pada kembalinya manusia pada pola hidup yang benar dengan menjauhkan diri dari gaya hidup yang meremehkan atau tashir dan mencela orang lain talmis atau yang menghindari cara memanggil orang yang tidak sopan an-nabzu ya. Insya Allah kehidupan manusia dalam bersosial dan beragama mampu menciptakan suasana hidup yang penuh cinta dan kedamaian. Pembicaraan berikutnya tentang ada apa di bulan Rajab, kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi saya pribadi khususnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi kejeduk ya.